Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam investasi cerdas, salam cuan buat semuanya, sahabat investasi. Nah, di video kali ini lama ya kita nggak bikin video, teman-teman. Ya, tentunya dengan kondisi yang saat ini saya lebih bersabar, makanya sering wait and see. Ya, kenapa? Ya jangan sampai teman-teman nurutin nafsu ya dengan market yang kondisi kayak gini. Tapi tetap kalau ada menarik, teman-teman bisa diputar lah terkait dengan strategi-strategi teman-teman di saham. Nah, video ini untuk tanggal 10 April 2026. Teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Belajar dan Info Saham, silakan subscribe terlebih dahulu. Yang belum follow TikTok Info Saham, boleh di-follow terlebih dahulu. Seperti biasa, teman-teman, kita sampaikan disclaimer, konten ini berisi informasi dan sharing. Tidak ada ajakan buy or sell suatu saham. Jadi, semua keputusan ada di Anda, wajib analisa kembali, oke? Buat teman-teman di sini mungkin di video kali ini ya, ini hanya ada beberapa aja ya. Menurut saya kita sih cuannya ada di BP sama PTRO ya. BP sama PTRO cukup menarik, lumayan lah cuannya. PTRO memang tidak masuk di wishlist tapi sempat didiskusikan di grup, ini cukup menarik. Dan ada yang menarik lagi teman-teman, karena kita konservatif, agak sabar teman-teman, karena IHSG juga menurut saya di tanggal 8 ini naik saat ada berita ya, setelah Hormuz dibuka langsung serat, tapi di sini bentuk gap. Selanjutnya tanggal 9 ini tetap opennya yang agak ngeri ya, teman-teman, tapi ditutup di closing dengan menghijau, cukup menarik ini. Dan apakah ada emiten yang menarik? Saya sih kalau buat teman-teman mungkin disclaimer ya, teman-teman bisa dianalisa kembali. Kalau teman-teman mau swing mungkin di IOT ya, IOTF ya, Sumber Sinergi Makmur ini. Kalau lihat bid overnya ini, kalau swing sih masih oke menurut saya. Disclaimer, teman-teman wajib analisa. Terus untuk scalping ya di MSIN nih ya, MNC Digital Entertainment ini yang cukup menarik teman-teman. Scalping di sini wajib disiplin kalau di harga saat ini. Kemarin pun naiknya cukup ngegas ya, di 24, sekian persen ini kenaikannya. Dan dari harga opennya di 955 sama dengan tanggal close tanggal 8 ini, tanggal 9. Nah, ini di tanggal 10 mungkin ini bisa menarik ya untuk scalping ya. Kalaupun sudah cukup teman-teman, scalping bisa ngamanin profit. Dengan kondisi saat ini strategi kita wait and see, dan kalaupun masuk ya teman-teman bisa segera mengamankan profitnya. Itu kalau lihat brokernya siapa nih ya, jadi movernya adalah BK ya. BK ini yang jadi movernya teman-teman. Apakah masih bisa naik? Kemungkinan sih masih. Kalau kita lihat data transaksi dari bid overnya masih oke lah. Disclaimer, teman-teman wajib analisa ya, wajib analisa kembali. Terus ya kalau BP gimana? Kalau misalkan BP teman-teman mau masuk, saya lihat BP ini terlalu ini ya, untuk kemarin pun kita ngamanin cukup oke ya. Ini cukup menarik, tapi ada tapinya. Kenapa harus pakai tapi, Bang? Kalau Bufa masih oke menurut saya ya. Bufa strateginya seperti saya saat live teman-teman ya. Disclaimer, itu strategi kita, analisa kita, dan cukup menarik tentunya. Teman-teman wajib analisa kembali. Nah, ini kalau BP ini kita masih nunggu golden cross. Apakah mungkin golden cross ini ya masih mau dan masih potensi. Kalau ini golden cross, targetan saya ada di berapa? Disclaimer teman, targetan kita ada di 270 ya, 270-an lah. Kalau dia bisa ngejebol di 260 di area ini
Nah, karena kita belum tel ya area sisi ini 260 dia bisa bertahan ngejebol ya 270 sampai 300 ini cukup menarik ya, tapi biasanya teman-teman tanda L itu apa? Tanya di sini ada tanda L. Tanda L itu biasanya teman-teman perusahaan ini ada jatuh tempo untuk terkait pembayaran atau terkait dengan keuangan. Itu aja teman-teman. Terus yang perlu di teman-teman pantau untuk scalping salah satunya ada DSAA ya. DSAA ini kemarin cukup menarik teman-teman. Ya, kemarin cukup menarik untuk DSAA, teman-teman bisa sorry ya, bisa pantau juga untuk DSAA, dan DSAA kemarin juga gas ya. Mungkin teman-teman yang masuk profit juga di DSAA, karena DSAA itu beberapa hari cukup oke, apalagi ini opennya sih nggak terlalu jelek ya, cukup menarik untuk opennya DSAA ini, dan menurut saya masih oke ya kenaikannya kemarin 16% sekian ya untuk DSA ini volumenya ya. Ini kenapa garis ini area-area dia sideways sih ya, area-area sideways, dan seharusnya nunggu pantulan aja di area-area ini. Targetnya berapa? Kalau bicara dari target, memang sempat ke 3.200 di SAA kemarin. Kita punya target ya di 3.200 untuk scalping ya, 3.200 sampai 3.220 sih. Disclaimer teman-teman, lebih ke ini ya, wajib analisa. Kalaupun nanti teman-teman masuk ya, intinya disiplin aja. Kalau opennya oke, bisalah diatur strategi. Tapi gini teman-teman, saham walaupun opennya oke, kadang ada yang kurang oke kayak gitu. Jadi kita lebih ke disiplin sendiri sih, targetan mandiri. Terus saya sih ada yang di Furi ya. Furi gimana kan, sempat di video VT saya kalau nggak salah, VT atau video short itu kita info kalau Furi ini udah naiknya udah lebih dari 70% di sini ya dalam 1 bulan. Ini cukup menarik. Dari sisi lain Furi ini menurut saya oke. Kenapa? Bisnisnya pun yang banyak outletnya kayaknya di Tangerang ya, di daerah Jawa Barat itu cukup oke. RC-nya udah tinggi. Gimana bang kalau mau masuk? Ya disiplin aja sih kalau telat masuk. Kalau waktu itu kita nginfoin orang di garis sini guys ya, ini tetap dia untuk memberikan kita cuan. Tapi disclaimer teman-teman, wajib analisa ya apa yang kita sampaikan. Thank you Puri. Thank you Puri. Oke, itu aja teman-teman yang bisa kita sharingkan. Jadi teman-teman wajib analisa lah apa yang kita sampaikan. Apakah hanya itu bang yang menarik? Teman-teman bisa pantau yang lainnya. Saya nggak tahu. Lagi ya silakan kalau mau join grup komunitas, linknya sudah ada di deskripsi channel YouTube atau di bio TikTok. Oke, disclaimer, join sekali untuk selamanya. Buat teman-teman yang sharing juga belajar, silakan di situ langsung 2 grup sekaligus, ada grup wishlist sama grup edu ya. Jadi kalau wishlist, kalau marketnya kurang oke, lebih ke WNC sih kalau. Oke, thank you. Salam cuan, salam investasi. Cerdas buat